Halo anak-anak, ketemu lagi di acara Anak Kreatif. Tentunya bersama Paman Sam, dan Paman Sam selalu setia menemani anak-anak karena anak-anak juga setia menonton Anak Kreatif di Dama TV ini. Tentu ingin mendengarkan dongengan-dongengan Paman Sam. Nah, Paman Sam kali ini tidak memakai ikat kepala seperti biasanya. Paman Sam memakai topi yang biasa digunakan oleh orang-orang di desa ketika pergi ke sawah juga, atau ketika menggembala kambing atau jualan kambing di pasar hewan. Nah, biasanya menggunakan topi ini. Nah, Paman Sam sekarang ingin memakai topi ini sehingga anak-anak bisa mengenal keragaman busana, keragaman pakaian di Nusantara ini, atau setidaknya keragaman busana di sekitar kampung kalian, di sekitar desa kalian. Nah, sekarang Paman Sam ingin mendongeng tentang Bibi Laba-Laba dan Belanga Tua. Nah, Paman Sam selalu mendongeng hal-hal semacam ini, mendongeng untuk anak-anak di rumah, karena memang Paman Sam ingin berbagi cerita, berbagi dongeng, peristiwa-peristiwa dongeng yang ada di Nusantara ini, atau dongeng-dongeng yang ada di sekitar sekolah, sekitar rumah anak-anak, sekitar desa anak-anak. Kenapa demikian? Karena anak-anak supaya tahu tentang lingkungannya, supaya cinta akan alamnya. Nah, tentunya Paman Sam selalu mendongeng dengan pesan-pesan yang positif bagi anak-anak dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Bibi Laba-Laba dan Belanga Tua. Belanga tahu anak-anak? Belanga itu adalah semacam gentong, itu dari gerabah. Jadi tanah liat yang dibentuk seperti panci, itu seperti gentong, kemudian dibakar. Nah, itu namanya belanga, belanga gerabah. Belanga macam-macam, ada yang dari tembaga, ada yang dari aluminium, ada yang dari plat seng, ada yang dari gerabah, dari tanah liat yang dibakar. Biasanya orang-orang di desa untuk memasak air, atau kadang-kadang juga untuk memasak sayur mayur. Ada yang untuk masak ikan juga, ada macam-macam. Pokoknya belanga itu fungsinya bermacam-macam. Biasanya kalau belanga untuk masak di tungku dengan bahan bakar kayu, kayu bakar. Nah, itu biasanya di desa-desa itu belanganya sampai wireng itu, sampai hitam itu, angus sentok karena kena asap dari kayu bakar yang dibakar. Nah, Bibi Laba-Laba ini anak-anak sehari-harinya mencari makan di sekitar rumahnya, sampai ke hutan-hutan, sampai ke sungai-sungai, sampai ke gunung-gunung, sampai ke bukit-bukit gitu. Sementara punya anak satu, katakanlah namanya Anti. Si Anti ini pekerjaannya hanya bermain saja sama teman-temannya, bermain di hutan, tidak pernah membantu orang tuanya, tidak pernah membantu ibunya. Nah, ibunya selalu masak sendiri di rumah, mencari sayur-sayur, buah-buah di hutan-hutan, dimasak sendiri. Terus mencari kelapa juga sendiri, begitu ibunya si Anti ini. Orang-orang menyebut apa? Bibi Laba-Laba, ya, namanya Bibi Laba-Laba. Nah, pada suatu siang, Bibi Laba-Laba ini sedang mengumpulkan kelapa. Kelapanya diparut. Rupa-rupanya Bibi Laba-Laba ini ingin membuat sayur lodeh, dan sisanya mungkin akan menjadi kolak
pohong. Itu ini rupanya anak-anak suka itu ya. Dibuatkan ibunya untuk makan sore, untuk jajanan sore, kolak pohong. Gitu. Nah, bibi laba-laba ini enak-enak marut, kruk 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 kruk. Tiba-tiba ada sesuatu bunyi yang jatuh. Bah! Wah, itu. Bibi laba-laba kaget. Kaget, bibi laba-laba kaget, langsung menuduh Anti yang membuat benda jatuh ini. Anti, apa yang kamu kerjakan sampai kamu menjatuhkan benda begitu keras? Apakah kamu sendiri yang jatuh atau ada benda yang jatuh? Kata bibi laba-laba begitu berteriak keluar rumahnya. Tetapi anehnya anak-anak, tidak ada jawaban dari si Anti. Anti masih senang bermain dengan teman-temannya di hutan. Nah, si bibi laba-laba heran. Berarti suara apa ini tadi ya? Wah, dia cari-cari di sebelah rumah, di belakang rumah. Tidak ada sesuatu yang aneh yang jatuh, yang menimbulkan bunyi begitu kerasnya. Tiba-tiba anak-anak, ternyata di depan rumah, di luar pagar rumah bibi Anti, ada sebuah belanga. Ada sebuah belanga. Ada belanga. Belanga siapa ini? Aku tidak pernah memasak dengan belanga, tetapi kenapa tiba-tiba ada belanga di sini? Belanganya diangkat. Lalu bibi laba-laba melihat-lihat belanganya, melihat bawahnya, melihat dalamnya, melihat sekelilingnya. Belanga siapa ya? Dan belanga ini kelihatan indah sekali. Tiba-tiba dari belanga itu muncul sebuah suara, anak-anak. Dari belanga itu muncul sebuah suara. Nenek tua. Kaget juga bibi laba-laba. Dilepaskan belanga itu. Kenapa ada suara dari belanga ini? Wah, dia mau lari. Bibi laba-laba mau lari masuk, tapi ada suara lagi. Nenek tua, jangan lari. Aku tidak akan menyakitimu. Wah, bibi laba-laba semakin heran. Dia kembali lagi ke belanga tersebut. Lalu apa katanya? Nah, jangan kemana-mana. Tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap setia menemani Paman Sam di Anak Kreatif ini. Paman Sam juga begitu, setia menemani anak-anak untuk memberikan dongengan-dongengan di Anak Kreatif ini. Nah, tadi sampai di mana ceritanya? Nah, ceritanya bahwa si bibi laba-laba menemukan sebuah belanga. Ternyata belanga itu bisa berbicara, anak-anak. Wah, ini sungguh ajaib sekali. Belanganya bisa berbicara, bahkan bisa mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang ada di sekitarnya. Wah, lalu si bibi laba-laba tadi kan kaget, tidak percaya kalau belanga ini bisa berbicara. Tentu saja bibi laba-laba takut. Maka untuk yang kedua kalinya, bibi laba-laba mendekati lagi. Belanga, apakah suara ini adalah suaramu? Iya, ini tadi adalah suaraku, katanya si belanga begitu. Lalu, apakah kamu adalah belanga ajaib? Betul sekali, aku adalah belanga ajaib. Begitu katanya si belanga. Waduh,
Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Rawatlah aku dengan baik. Aku akan menemanimu. Oh, begitukah? Iya. Si pipi laba-laba sama belanga ini wis omong-omongan. Tetapi sudah beberapa menit omong-omongan, pipi belanga belum tahu siapa nama dari belanga itu. Lalu bertanyalah si pipi laba-laba, belanga, kalau boleh tahu siapa namamu? Oh iya, namaku, aku memang bukan belanga biasa, aku memang belanga ajaib. Terus namaku adalah aku ingin makanan yang lezat. Hah? Tiba-tiba si belanga menjawab seperti itu. Si pipi laba-laba curiga. Belum-belum si belanga ini sudah menginginkan makanan yang lezat. Bagaimana aku bisa menuruti kemauannya kalau si belanga ini harus tinggal di rumahku? Maka si pipi laba-laba bertanya lagi pada belanga, belanga, aku hanya ingin tanya namamu. Kenapa belum kamu jawab? Si belanga langsung menjawab, iya, namaku itu tadi. Namaku adalah aku ingin makanan yang lezat. Oh, jadi kamu namanya aku ingin makanan yang lezat. Nah, saat si pipi laba-laba berkata seperti itu, anak-anak, ajaib sekali. Dari belanga yang ditemukan pipi laba-laba ini, keluarlah makanan-makanan yang lezat dan begitu banyak. Ada buah-buahan, ada semangka, ada pisang, ada nanas, ada jeruk, ada apel. Makanannya sudah komplit, ada nasi, ada ikan, ada ayam goreng, ada sate. Wah, pokoknya banyak yang lezat-lezat. Tiba-tiba muncul dari belanga itu. Si pipi laba-laba tentu saja kaget. Kenapa bisa demikian ya? Tentu ini memang adalah belanga yang ajaib. Waduh, terus langsung si pipi laba-laba menyimpan makanan-makanan yang keluar dari belanga tua tadi, kemudian akan dikasihkan ke anti yang masih main-main di hutan. Akan aku simpan di kamar makan saja, nanti akan aku makan setelah anti pulang dari hutan. Begitu anak-anak. Nah, tiba-tiba si bibi laba-laba mengangkat belanganya itu pelan-pelan. Dia langsung berbicara, belanga, aku akan merawatmu di rumah ini. Kamu akan taruh di kamarku dan kamu akan aku rawat. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa menyentuh tubuhmu ini. Aku akan menyimpan di kamar. Begitu katanya bibi laba-laba. Akhirnya apa? Belanganya dibawa ke kamar ya bibi laba-laba. Di kamar bibi laba-laba tidak hanya ditaruh begitu saja anak-anak. Belanga itu ditaruh di sebuah lemari, kemudian lemarinya ditutup. Lemarinya pun tidak dikunci anak-anak. Ditutup dengan sebuah kain berwarna putih. Nah, begitu belanga itu merasa nyaman di dalam lemari itu. Esoknya, bibi laba-laba bekerja seperti biasanya. Anti datang makan makanan yang enak, ada buah-buahan. Anti pun bertanya, Bu, buah-buahan dan makanan ini dari mana? Sudahlah,
makan saja. Jangan tanya ini dari mana. Ibu ini tadi habis masak banyak sekali dan ibu baru saja pergi ke kota membawa ini semua. Si anaknya manut saja, makan saja. Nah, esoknya hari juga demikian. Lama-lama si Anti curiga juga. Masa sih ibuku setiap hari bisa masak seenak ini dan sebanyak ini? Pastilah tidak mungkin. Nah, pikirnya Anti begitu. Tetapi sebentar kemudian Anti sudah tidak menghiraukan lagi dengan pikirannya itu. Karena apa? Karena teman-temannya sudah memanggil di luar. Anti, Anti, ayo main ke hutan lagi. Wah, teman-temannya mengajak, Anti pun berangkat bermain ke hutan. Nah, tinggal ibunya sendirian. Pagi itu ibunya tinggal hanya bersama Belanga. Nah, ibunya tidak hanya mengharapkan sesuatu dari Belanga saja. Ibunya setiap hari juga masih bekerja, mencari kayu, mencari sayur-sayuran, mencari buah-buahan di hutan di sekitarnya. Tetapi saat mencari buah-buahan, saat mencari kayu, saat mencari sayur-sayuran, ibu Anti ini, si bibi laba-laba ini berpikir juga, mungkinkah kehidupan seperti ini akan terus-terusan berlangsung? Apakah suatu saat nanti akan tidak seperti ini lagi dari Belanga yang aku temukan? Begitu dia berpikir juga dan bingung juga. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia ke Paman Sam di Anak Kreatif ini. Tentu saja dengan kesetiaan anak-anak di Anak Kreatif bersama Paman Sam juga setia untuk memberikan dongengan-dongengan pada anak-anak. Apalagi dongengan-dongengan ini memiliki pesan-pesan yang positif bagi anak-anak. Nah, sekarang Paman Sam melanjutkan dongengan tadi. Bibi laba-laba berpikir, anak-anak, jangan-jangan Belanga ajaib ini tidak akan terus-terusan memberikan makanan yang banyak, lezat, dan enak-enak. Siapa tahu si Belanga ini juga akan meminta balasan dari perbuatan baiknya. Bagaimana ini ya? Si bibi laba-laba ketakutan juga. Selama itu dia tidak bisa tidur. Selama berjalan dari hutan ke rumah dia hanya memikirkan itu saja. Tibalah si bibi laba-laba ke dalam kamar. Dengan ragu-ragu anak-anak, bibi laba-laba masuk kamar dan membuka almari di mana Belanga ajaib itu ada. Dilihatnya Belanga itu masih berada di sana. Tetapi bibi laba-laba akan bertanya pun juga tidak berani, takut tersinggung. Si Belanga pun tidak akan berbicara apa-apa kalau tidak ada yang bertanya. Jadi keduanya saling diam. Lalu bibi laba-laba mencoba lagi membuka lemari dan memanggil namanya. Aku ingin makanan yang lezat. Apakah kamu baik-baik saja? Belum sampai berkata baik-baik saja dan belum mendapat jawaban apa-apa, lalu
serta-merta muncullah makanan-makanan yang lezat dan banyak lagi. Bibi laba-laba kali itu menjadi ragu-ragu dan ketakutan. Akan aku makan, tapi bagaimana ya? Tapi sekarang di hadapanku sudah banyak makanan yang lezat. Nah, si Anti datang dari main. Melihat makanan yang lezat dan banyak, Anti langsung makan. Wah, makan dihabiskan. Bibi laba-laba hanya melihat saja. Kasihan. Andaikan si belanga ajaib ini benar-benar tidak bisa seperti biasanya ini, kalau nanti dia akan menjadi jahat bagaimana? Pikiran buruknya menghantui bibi laba-laba. Akhirnya apa anak-anak? Si Anti ini juga mempunyai pikiran yang membuat dia curiga. Benarkah makanan yang banyak ini memang dari ibuku pergi ke kota? Pikirnya Anti begitu. Tetapi tidak mungkin, masa setiap hari harus mendapatkan makanan yang banyak ini. Akhirnya pas ibunya mencari sayur mayur ke hutan, mencari buah-buahan, Anti menyelinap ke dalam kamar ibunya. Dia kaget, ada almari yang dibungkus kain putih. Anti kaget, jangan-jangan ini rahasianya. Kata Anti begitu. Dibukalah lemari itu, dibuka kainnya, dibukalah lemari itu. Tidak ada apa-apanya kecuali belanga ajaib itu. Anti langsung mengambil belanga ajaib itu. Mengambil belanga ajaib itu, dilihat-lihat bawahnya, dilihat dalamnya, dilihat pinggirnya. Tiba-tiba belanga itu berkata seperti saat berkata pada bibi laba-laba, anak gadis, siapa namamu? Wah, Anti kaget. Ternyata dari belanga itu muncul suara, aku adalah belanga ajaib. Wah, semakin kaget Anti. Kalau kamu belanga ajaib, apakah kamu yang menyediakan makanan banyak di sekitarku? Ya, akulah yang menyediakan. Anti langsung bertanya, lalu kenapa bisa demikian? Dan siapa namamu? Lagi-lagi belanga ajaib itu ditanya, siapa namamu? Akhirnya dia menjawab, namaku adalah aku minta makanan yang lezat dan banyak. Namamu adalah aku minta makanan yang lezat dan banyak? Anti bertanya seperti itu. Sebelum ada jawaban, tiba-tiba muncul makanan dan buah-buahan yang lezat dan banyak dari belanga itu. Tentu saja Anti terkejut dan kaget. Belanga itu jatuh dari tangan Anti. Belanga itu pecah di atas tanah. Saat belanga itu pecah anak-anak, makanan yang enak, lezat dan banyak itu serta-merta lenyap, hilang, tak berbekas. Anti takut. Ternyata ibuku selama ini hanya mengandalkan makanan lezat dari belanga ini. Sekarang belanga ini aku jatuhkan dan pecah. Pastilah ibuku akan marah sekali. Anti nangis. Nangis di dalam kamar itu, menyambung-nyambung pecahan belanga itu, tetapi tidak bisa tersambung. Anti semakin sedih, semakin nangis. Gitu. Lalu ibunya datang. Anti, kamu di mana, nak? Di dalam kamar tidak ada jawaban apa-apa. Dia hanya menangis saja, menangis.
begitu saja. Terus ketemulah si ibunya bahwa Anti di dalam kamar itu sedang menangis. Ada apa kamu, Anti? Anti cuma menangis saja. Belum ada jawaban, bibi laba-laba, ibunya sudah melihat belanga itu hancur di atas tanah. Berarti ini adalah belanga ajaib, sekarang hancur. Ibunya ingin marah terhadap Anti, tetapi tidak mungkin, karena apapun yang dilakukan anaknya, Anti tetap adalah anak bibi laba-laba. Bibi laba-laba tidak marah sama sekali. Tetapi dari situ ada pelajaran yang bagus buat Anti. Apa pelajarannya? Sejak saat itu Anti selalu membantu ibunya untuk mencari kayu, mencari sayur, mencari buah-buahan di hutan belantara di sekitarnya. Nah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi belanga ajaib, sudah tidak ada lagi Anti yang malas, tetapi yang ada adalah Anti yang rajin membantu ibunya. Nah, itulah anak-anak dongengan Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan dongengan ini bisa menginspirasi anak-anak karena pesan-pesan yang positif untuk kehidupan anak-anak di kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, dan di kampung. Itulah sebabnya Paman Sam selalu berpesan pada anak-anak di acara Anak Kreatif ini, apa? Anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.